Halo, selamat malam. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan 3 artikel yang dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi, untuk artikel saya kali ini yaitu berjudul penerapan perspektif itu dua. Perkembangan peradaban selalu diiringi oleh kemajuan teknologi, seperti peradaban saat ini, kemajuan teknologi informasi, komunikasi sangat semakin pesat dan masif. Teknologi informasi dan komunikasi sangat berdampak dan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini, teknologi hampir bisa menjamah seluruh kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan semakin cepat dilandasi oleh beberapa bidang teknologi seperti computing, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Quantum Computing, dan lain sebagainya. Perkembangan internet dan teknologi pada saat ini sudah mulai menjadi sebuah kebutuhan di berbagai bidang atau sektor seperti instansi pemerintahan, industri, pendidikan, transportasi, perbankan, bahkan sebagai konsumsi rumah tangga ya. Namun manfaat adanya perkembangan teknologi masih banyak yang belum merasakan, dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai seperti infrastruktur teknologinya, atau sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk melakukan transformasi digital, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keterbatasan dalam penerapan teknologi, seperti proses bisnis yang masih konvensional, keterbatasan tenaga kerja, serta kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi. Serta kenapa UMKM sulit menerapkan teknologi informasi adalah karena biaya yang tinggi dan kompleksitas dalam operasional. Maka terdapat solusi untuk dapat membantu UMKM dalam penerapan teknologi informasi menggunakan cloud computing, yang mana teknologi ini cukup efisien, di mana pelaku UMKM tidak perlu menyiapkan infrastruktur yang kompleks seperti listrik, server, dan internet yang full operasional 24 jam sehari. Jadi dalam artikel ini kita akan membahas mengenai penerapan cloud computing untuk membantu proses digital, bantu proses transformasi digital UMKM, serta sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional UMKM di era digital. Oke, pertama kita ada juga landasan teorinya yaitu cloud computing dan juga usaha mikro kecil dan menengah, dan ketiga itu transformasi digital. Oke, kita akan membahas mengenai cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah sistem komputasi yang terdistribusi dan terhubung secara virtual, memungkinkan pelanggan untuk mengakses sumber daya melalui perjanjian dengan penyedia jasa. Aplikasi pekerjaan online seringkali menggunakan konsep cloud computing untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Berikut ada ilustrasinya mengenai cloud computing. Ilustrasi dari cloud computing pada pengguna tidak perlu membeli perangkat lunak karena penyedia layanan sudah menyediakan segala yang dibutuhkan melalui pusat data online. Terdapat beberapa model dari cloud computing, yaitu pertama ada infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service merupakan sebuah layanan infrastruktur komputasi awan yang berupa satu paket hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP address. Yang kedua itu ada platform as a service. Platform as a service atau PaaS dan lingkungan mengembangkan dan penyebaran lengkap di cloud. Dalam sumber daya memungkinkan Anda memberikan berbagai hal dari aplikasi berbasis cloud sederhana hingga aplikasi perusahaan canggih dan didukung cloud. Selanjutnya ada data as a service. Data as a service merupakan layanan cloud computing dengan model yang menyediakan fungsionalitas sistem penyimpanan data. Layanan ini harus memenuhi beberapa persyaratan ketat, termasuk elemen ketersediaan sumber daya yang tinggi untuk melindungi data dan informasi pengguna. Data as a service mewarisi karakteristik lain dari media penyimpanan data biasa. Selanjutnya ada hardware as a service, adalah model layanan di mana pelanggan menyewa perangkat keras seperti server, komputer, atau perangkat jaringan dari penyedia layanan dengan biaya berlangganan tetap. Selanjutnya ada Communication as a Service atau CaaS, adalah
layanan komputasi awan yang mencakup sistem keamanan jaringan, informasi komunikasi pada lapisan virtual untuk memisahkan lalu lintas jaringan dan bandwidth khusus, jaminan penundaan pengiriman pesan, enkripsi komunikasi, dan pemantauan jaringan. Nah, yang terakhir ada software as a service. Software as a service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras karena berada pada server dengan basis cloud. Jadi Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaharuan sistem. Oke, yang pertama itu kenapa sih kita harus memiliki cloud computing? Nah, di sini terdapat kelebihan dari cloud computing. Yang pertama itu kemudahan akses. Yang keduanya itu fleksibilitas. Yang ketiga itu penghematan. Yang keempat itu mengubah capex menjadi opex. Terus yang kelima mudah dikembangkan. Yang keenam itu fokus pada bisnis bukan pada IT. Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdapat kriteria untuk mendefinisikan UMKM itu sendiri. Pertama itu ada usaha mikro, yaitu pakaian bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Itu untuk kriteria usaha mikro. Kriteria usaha kecil itu memiliki pakaian bersih lebih dari 50 juta dan paling banyak 300 juta tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000 rupiah. Yang ketiga itu ada kriteria usaha memiliki nilai bersih 500 juta dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2,250 juta rupiah dan paling pajak 50 miliar rupiah. Ada transformasi digital. Transformasi digital adalah proses evolusioner yang memanfaatkan kemampuan teknologi digital untuk memungkinkan model bisnis, proses operasional, dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan sebuah nilai, serta dapat memberikan sebuah bentuk nilai tambah. Oke. Teknologi seperti cloud computing, AI, IoT, dan blockchain dapat mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih berbasis data, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% PDB atau produk domestik bruto Indonesia dan menyerap sekitar 90% tenaga kerja nasional. Dengan jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 44 juta, UMKM tidak hanya menjadi penyedia lapangan kerja, tapi juga menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga industri kreatif. Dengan pendekatan cloud computing dapat memberikan solusi yang efisien untuk menghadapi tantangan era digital. Teknologi ini memungkinkan UMKM untuk mengakses berbagai layanan berbasis internet, di penyimpanan data, aplikasi bisnis, tanpa perlu investasi pada infrastruktur fisik. Dengan cloud computing, UMKM dapat mengelola data secara terpusat, menyederhanakan operasional bisnis, serta meningkatkan efisiensi proses dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti software as a service. Layanan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga mempercepat adopsi teknologi digital dengan akses mudah dan fleksibilitas yang tinggi. Unggulan utama cloud computing adalah skalabilitas dan efisiensi biaya. UMKM dapat memulai dengan layanan sederhana dan meningkatkannya sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Model berlangganan atau subscription pada cloud computing memungkinkan UMKM untuk membayar hanya sesuai kebutuhan tanpa harus menyediakan server fisik atau jaringan yang kompleks. Dan itu, cloud computing menyediakan layanan backup otomatis dan keamanan data yang tinggi sehingga mengurangi risiko kehilangan informasi penting dalam situasi di mana mobilitas menjadi kebutuhan. Teknologi cloud juga memungkinkan pelaku usaha mengakses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja.
Selanjutnya untuk, penerapannya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan analisis, tahapan perencanaan, tahapan adopsi, tahapan migrasi, sampai dengan tahapan manajemen. Oke, alasan penggunaan cloud computing yaitu pertama, mengurangi biaya penggunaan teknologi cloud. Tidak perlu membangun infrastruktur cloud, baik perangkat lunak, perangkat keras, server, jaringan maupun bandwidth, karena semua sudah disediakan oleh perusahaan penyedia jasa cloud. Jadi, pengguna hanya cukup membayar sewa sesuai kebutuhan operasionalnya. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas penyimpanan pengguna cloud, dapat menentukan sendiri besarnya kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan sehingga menghilangkan kebutuhan upgrade memori komputer. Yang ketiga itu otomatisasi dengan teknologi cloud computing, pengguna tidak perlu membentuk tim untuk menangani pembaruan sistem dan backup, karena semuanya sudah dihandle oleh penyedia jasa itu sendiri. Yang keempat, fleksibel cloud computing, fleksibilitas cloud computing menawarkan fleksibilitas yang lebih banyak daripada metode kompetisi konvensional. Memiliki fleksibilitas lebih dari sistem komputasi jaringan lainnya dan menghemat waktu sekaligus uang untuk para pengguna yang sibuk dan yang tidak mempunyai sumber daya yang tersedia. Yang kelima, lebih mobilitas pengguna dapat mengakses informasi mereka berdua atau mobilitas selama 24 jam penuh, berarti pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan smartphone, tablet, dan device lainnya. Terus yang keenam itu ada memungkinkan IT tetap fokus, tidak lagi harus khawatir ambil server yang secara reguler dan masalah komputasi lainnya. Yang ketujuh itu berbagi sumber daya teknologi cloud computing, kayak kemampuan sumber daya memori penyimpanan, bandwidth, dan lainnya di dalam perusahaan sehingga memungkinkan semua karyawan bisa mengakses sumber daya melalui cloud computing. Terus yang kedelapan itu business agility, itu memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih lincah, kecepatan perusahaan kapasitas dan layanan yang disediakan oleh pihak vendor adalah elemen penting dari cloud computing. Dan kesembilan itu satu paket dengan backup dan pemulihan bencana dengan perubahan teknologi kepada vendor termasuk semua hal yang menyangkut perlindungan data dan toleransi kesalahan. Dan di sini itu hasil penerapan dari teknologi cloud computing berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa researcher. Manfaat yang dirasakan yaitu yang pertama kemudahan akses ke pelanggan, yang kedua itu peningkatan dalam penjualan dan pendapatan, yang ketiga akses ke market baru di luar negeri, dan keempat memungkinkan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok. Yang kelima, periklanan atau biaya pemasaran per penjualan yang jauh lebih murah. Yang keenam, mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi kolaborasi internal yang lebih baik. Yang kedelapan, mendapatkan produk atau jasa ke pasar dengan lebih cepat. Yang kesembilannya itu ada inovasi produk, dan kesepuluh proses manajemen IT-nya jadi lebih sederhana. Memainkan peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pembangunan ekonomi khususnya Indonesia. UMKM merupakan pelopor usaha yang membantu perekonomian Indonesia. UMKM, lapangan kerja baru akan semakin terbuka serta meningkatnya devisa atau pendapatan negara melalui pajak badan usaha. UMKM telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pemerataan ekonomi yang jauh lebih merata. Pemanfaatan cloud computing mungkin bisa memiliki dampak positif bagi UMKM, di mana memungkinkan UMKM dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, serta mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pemanfaatan IT yang dapat membantu UMKM dalam menekan biaya infrastruktur TI dalam mengembangkan usaha dengan menggunakan teknologi cloud computing. Sebagai bagian dari operasional bisnis, penggunaan TI harus dimanfaatkan oleh unit UMKM karena jika tidak, Anda akan sulit bersaing di era global saat ini. Selain itu, unit UMKM juga yang memanfaatkan TI terbukti mampu mendorong kreativitas serta mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi berskala besar sehingga lebih mudah untuk dikembangkan dan dikelola. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.